Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan bacaan renungan pagi hari ini yang berjudul Perhatian, yang ditulis oleh Ellen White, kita akan mengikuti bacaan Alkitab serta penjelasannya secara singkat. Untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, tolong bantu kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu, dan kuatkan kami ketika Roh Kudus bekerja melalui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, ayat Alkitab kita hari ini masih di kitab Matius. Dan hari ini sudah sampai di Matius 8 ayat 1-4. Di sana dikatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara-saudaraku, ada 3 poin penting yang harus kita pahami tentang ayat ini. Yang pertama, ada seorang yang menderita kusta, merindukan kesembuhan, sehingga ia datang dan sujud kepada Yesus, memohon kesembuhan. Tetapi dalam memohon kesembuhannya, ia tidak memaksa Yesus, melainkan dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Yesus atas kesembuhannya. Artinya, ia mengimani bahwa Yesus mempunyai otoritas. Ini dibuktikan dalam Matius 8 ayat 2. Dia mengatakan, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yang kedua, dalam Matius 8 ayat 3, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudaraku, penyakit kusta adalah penyakit yang busuk dan menjijikan. Dan menurut hukum Taurat, jika seseorang bersentuhan dengan penderita kusta, maka orang itu akan tertular menjadi najis. Tetapi Yesus menjamahnya. Ia tidak merasa jijik berbicara dengan penderita kusta. Gantinya menolongnya karena orang itu mau ditolong. Hal ini menandakan betapa Tuhan kita sangat peduli dengan orang-orang yang menderita dan yang datang meminta pertolongan kepadanya. Yang ketiga, Matius 8 ayat yang keempat. Jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun. Saudara-saudaraku, dalam hal ini bukannya Yesus menghindari untuk diketahui orang banyak, karena orang banyak menyaksikan mujizat tersebut. Akan tetapi supaya kabar ini harus sampai kepada imam sebelum waktunya. Karena kalau tidak, imam dapat berprasangka terhadap orang ini. Kristus menghendaki kesembuhan orang itu dinyatakan secara resmi dahulu, supaya penjelasannya kemudian akan menjadi bukti bagi mereka, yaitu para imam yang menentang Yesus. Sebab orang yang menderita kusta itu dalam sakit maupun penyembuhannya haruslah ditentukan oleh imam. Imamat 13 ayat 1-59 dan Imamat 14 ayat 1-32. Dan menurut peraturan agama Yahudi, penderita penyakit ini tidak layak menyembah Allah di tempat ibadah. Orang harus dinyatakan sembuh oleh imam sebelum diperbolehkan menyembah Allah. Penyakit ini tidak sama dengan penyakit kusta sekarang, karena penyakit ini menandakan sebagai hukuman atas dosanya. Saudara-saudaraku, bolehkah kita memohon mujizat penyembuhan dari Allah? Tentu saja boleh. Allah pun menghargai iman kita. Namun yang perlu kita ingat bahwa hubungan kita dengan Allah adalah anugerahnya.
Maka sikap yang tepat pada waktu kita memohon mujizat adalah sikap yang rendah hati dan berserah kepada kehendak-Nya, bukan memaksa atau menuntut. Sikap kita harus seperti orang yang sakit kusta. Jika Tuhan mau, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kekal, Bapa yang maha mulia, kami datang kepadamu bersyukur dan memuji-muji nama-Mu atas kasih dan pemberian-Mu bagi kami, melalui nafas hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami, sehingga kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar di hari ini. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu bagi kami di malam yang panjang. Begitu juga firman-Mu melalui Matius 8 ayat 1-4 yang sudah mengawali berkat-Mu di hari ini. Dan saat ini kami umat-umat-Mu, walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain, dan bahkan kami tidak saling mengenal, namun tidak menjadi halangan bagi kami untuk menyatukan hati kami di dalam doa, menyerahkan segala pergumulan hidup kami, baik di dalam rumah tangga kami, pekerjaan, kesehatan kami, dan terlebih iman percaya kami ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Allah kami yang selalu memperhatikan kami. Untuk itu kami mau mendoakan semua saudara-saudara kami, umat-umat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit juga yang dirawat di rumah. Di antaranya Pendeta Simar Mata dan Ibu yang mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu, Ibu Yane Lomi, Ibu Weni dan Bapak Melki Tiko Alu yang dalam keadaan sakit. Kiranya kesembuhan yang sempurna boleh mereka peroleh, sehingga itu menjadi sukacita bagi mereka dan keluarga mereka. Begitu juga umat-umat-Mu yang sedang dalam duka cita, kiranya penghiburan surga menjadi bagian mereka. Bapa, saat ini kami sudah siap mendengarkan bacaan renungan pagi. Bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini Rabu 17 Maret 2021. Judulnya Perhatian. Ayat intinya terdapat di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara-saudaraku, pandanglah pada Yesus sebagai penuntun dan teladanmu. Pelajarilah bagaimana engkau dapat menjadi seperti Dia di dalam memberi perhatian kepada orang lain, dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dengan demikian engkau boleh bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Engkau boleh memantulkan petanya dan diterima olehnya sebagai miliknya sendiri pada waktu kedatangannya. Apabila Yesus dimengerti oleh iman dan dimasukkan ke bait suci jiwa yang paling dalam, Roh Suci akan membentuk dan memperindah tabiat sesuai dengan Kristus. Kemudian pelajaran-pelajaran akan dipelajari tiap-tiap hari di dalam sekolah Kristus. Sifat pohon itu akan dikenal oleh buah-buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Orang Kristen akan bercahaya sebagai terang di tengah-tengah kegelapan moral dunia ini. Ia akan lemah lembut hatinya dan suka mengingat perasaan orang-orang lain. Firman Allah mengajar kita supaya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, dan merupakan kewajiban setiap orang Kristen untuk menaruh dirinya taat kepada peraturan Alkitab, agar ia boleh menjadi seorang hamba yang tidak perlu malu. Pekerjaan yang keluar dari tangan orang-orang yang melakukan ini akan sama kekalnya seperti zaman yang kekal. Ia itu tidak akan tercampur dengan sifat mementingkan diri, dan itu tidak akan menjadi pekerjaan yang sembarangan dan sembrono. Kasih sayang yang lemah lembut haruslah selamanya dihargai di antara suami istri, orang tua dan anak-anak, putra dan putri. Tiap-tiap perkataan yang tergopoh-gopoh harus dihentikan, dan harusnya lah jangan ada penampilan yang kurang kasih terhadap satu sama lain. Merupakan kewajiban setiap orang di dalam keluarga menjadi gembira, berbicara dengan manis.
Pertumbuhkanlah kelemah lembutan, kasih sayang dan cinta yang terekspresi dalam budi bahasa, dalam perkataan dan dalam sikap yang penuh perhatian. Perhiasan batinlah karunia roh, perkataan yang manis, memperhatikan orang lain yang dihargai oleh Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih atas nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi yang sudah kami dengarkan bersama, yang menyatakan bahwa kami harus tumbuhkan kelemah lembutan, kasih sayang dan cinta yang terekspresi dalam bahasa, perkataan dan sikap yang penuh perhatian, baik kami sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak, juga kepada sesama kami. Biarlah kami selalu melakukan kewajiban kami sebagai putra dan putri Allah yang taat kepada peraturan perintah-perintah-Mu dengan sukacita. Tolong kami Bapa, berkaryalah dan bentuklah kami agar kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan moral dunia ini. Di sepanjang hari yang penuh dengan misteri ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.